Hasil akhir Timnas Indonesia U23 vs Korea Selatan U23 pada laga babak 8 besar Piala AFC U23 2024 harus dituntaskan dengan adu penalti. Adu penalti rampung dengan skor 11-10. Dengan hasil ini, Indonesia memastikan lolos ke babak semifinal. Pada laga di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat tanggal 26 April tahun 2024 dini hari waktu Jakarta, kedua tim bermain imbang 2-2 sampai dengan babak extra time. Dua gol Timnas Indonesia dicetak oleh Rafael Struijk pada menit ke-15 dan menit ke-45+4. Adapun gol Korea Selatan didapat melalui gol bunuh diri Komang Teguh pada menit ke-45 dan aksi Jong Sang-bin pada menit ke-84. Shin Tae-yong melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemain 11 pertamanya. Tetap menggunakan formasi 3-4-3, ia memainkan Komang Teguh menggantikan Muhammad Ferrari yang sebelumnya menjadi pemain utama pada laga menghadapi Yordania dalam laga terakhir penyisihan grup A. Komang bertandem dengan Rizky Ridho dan Justin Hubner di lini bertahan. Shin Tae-yong juga mengubah komposisi di bek sayap. Sisi kiri tetap menjadi milik Pratama Arhan, sedangkan di sisi kanan, ia memilih menurunkan Rio Fahmi untuk menggantikan Fajar Faturrahman. Korea mencoba tampil menekan sejak awal babak pertama. Tim Taeguk Warriors menghadapi strategi pressing tinggi para pemain Indonesia sehingga kesulitan menguasai bola dan mendekati area kotak penalti kiper Hernando Ari Sutaryadi. Usaha Korea sempat berbuah hasil pada menit ke-7. Berawal dari skema tendangan bebas yang memicu kerumunan di area kotak penalti, tendangan keras Lee Kang-gi tak mampu diblok dengan sempurna oleh Hernando. Gol itu sempat membuat Korea unggul. Namun, VAR membatalkan gol tersebut karena ada seorang pemain Korea yang berada dalam posisi offside. Timnas Indonesia mampu keluar dari tekanan pemain Korea setelah pertandingan berjalan 10 menit. Berawal dari skema serangan balik, Rafael Struijk berhasil memanfaatkan blok tak sempurna dari barisan pertahanan Korea. Ia melepaskan tendangan jarak jauh ke arah sudut kiri gawang Baek Jong-bum. Skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Mendominasi laga, Korea Selatan menyamakan pada menit ke-45. Berawal dari umpan silang di sisi kiri pertahanan Indonesia, Eom Ji-seong berhasil menyambut bola. Arah sundulannya berbelok setelah terkena blok Komang Teguh dan mengarah ke gawang Indonesia. Skor 1-1. Keunggulan Korea tak bertahan lama. 4 menit masa injury time, Struijk mengembalikan keunggulan Indonesia. Berawal dari umpan panjang Ivar Jenner, Struijk berhasil memanfaatkan kebingungan di lini bertahan Korea. Sentuhannya mengelabui kiper Baek Jong-bum. Skor 2-1 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga turun minum. Korea Selatan mengambil inisiatif serangan pada babak kedua. Pelatih Hwang Sun-hong memasukkan Kang Sang-yun dan Lee Yang-jun untuk mengganti Lee Tae-seok dan Kim Dong-jin. Perubahan itu membuat Indonesia sempat terkurung hingga 10 menit awal. Pada menit ke-70, Korea Selatan harus bermain dengan 10 pemain setelah Lee Yang-jun diganjar kartu merah. Ia dianggap melakukan pelanggaran berbahaya terhadap Justin Hubner. Bermain dengan 10 pemain, Korea justru semakin agresif dan Indonesia kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-75, Korea Selatan memiliki peluang lewat tendangan bebas, tetapi Hernando Ari melakukan penyelamatan gemilang. Timnas Indonesia lengah menjelang akhir pertandingan. Melalui skema serangan balik pada menit ke-84, Hong Yun-sang melepaskan umpan panjang pada Jong Sang-bin yang tak terkawal. Ia melepaskan tendangan mendatar yang tak mampu dihalau Hernando Ari. Skor 2-2. Indonesia berusaha keluar menyerang, tetapi Korea menerapkan garis pertahanan yang dalam sehingga menyulitkan para pemain skuad Garuda menembus kotak penalti. Di sisi lain, Korea Selatan mampu bermain lebih tenang. Dengan 10 pemain, mereka justru mampu membangun serangan yang lebih berbahaya. Tak banyak peluang tercipta hingga 10 menit masa injury time. Laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Pada masa perpanjangan waktu, Korsel yang kalah jumlah pemain memutuskan menerapkan permainan bertahan, sehingga membuat penggawa Timnas U23 kesulitan menembus lini belakang lawan. Laga pun dilanjutkan dengan adu penalti. Di babak ini pun menghadirkan drama.
Di saat seluruh pemain Korsel mengeksekusi penalti dengan baik, tendangan Justin Hubner dibendung Jong Bum. Tetapi eksekusi diulang, karena Jong Bum dianggap bergerak terlebih dulu. Hubner pun membayar kegagalannya. Drama pun berlanjut ketika semua pemain sukses menjalankan tugasnya, termasuk kedua kiper, sehingga harus diulang ke penendang pertama. Kim Min-woo dan Ramadan Sananta untuk kedua kalinya berhasil menjalankan tugasnya. Asa membuncak ketika sepakan Lee Kang-hee ditepis Hernando. Pratama Arhan yang tampil sebagai Algojo berikutnya pun berhasil menunaikan tugasnya untuk memastikan timnas Indonesia lolos ke semifinal.